Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Prayogo, Guru BK MAN 2 Tulungagung. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi layanan, bimbingan, dan konseling. Untuk materi layanan, bimbingan, dan konseling, kami akan mencoba konsentrasi pada konsep dasar layanan, bimbingan, dan konseling di madrasah. Sebelum mulai materi yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya akan perkenalkan guru-guru BK yang ada di MAN 2 Tulungagung. Diawali dari yang pertama, saya sendiri Pipit Prayogo MPD, selaku koordinator BK, dan nanti kami mendapatkan tugas untuk mengampu bimbingan dan konseling untuk kelas 12. Untuk tahun 2020-2021 ini, guru BK kelas 12 itu akan diampu oleh 2 orang, yaitu saya Pipit Prayogo dan Ibu Yeri Dwi Putri Andini SPD. Untuk anak-anak kelas 12, apabila nanti ingin konsultasi, silahkan datang ke ruang BK, temui saya Pipit Prayogo atau Bu Yeri Dwi Putri Andini. Untuk anak-anak kelas 11, bimbingan dan konseling akan diampu oleh Bapak DRS Rahmat W. Umpomo dan Ibu Tri Asih SPD. Untuk Bu Lailatul Azizah SSI dan Ibu Alfiani Rahmaniani SPSI nanti akan mengampu guru BK di kelas 10. Ada 5 materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama tentang pengertian bimbingan, yang kedua pengertian tentang konseling, dan yang ketiga adalah asas bimbingan dan konseling, yang keempat fungsi layanan bimbingan dan konseling, dan yang kelima adalah tujuan layanan bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Tulungagung. Marilah kita bahas materi yang pertama, pengertian bimbingan. Bimbingan adalah proses membantu siswa untuk mencapai perkembangan secara optimal. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada siswa yang dilakukan secara berkesinambungan supaya siswa dapat memahami dirinya sebagai dia sehingga dia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan madrasah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya. Berikutnya adalah pengertian konseling. Ada 2 pendapat yang kami sampaikan. Yang pertama, konseling merupakan upaya membantu dalam memberikan layanan melalui proses dan interaksi yang bersifat pribadi. Seorang guru BK antara guru BK harus memahami agar mampu memahami diri dan lingkungan. Yang pertama adalah mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai. Guru BK harus cepat sehingga siswa merasa bahagia, harus cepat dan berperilaku efektif apabila mengetahui. Pendapat yang kedua menyampaikan bahwa anak sedang punya konseling, anak sedang punya adalah hubungan tatap muka yang bersifat tidak boleh ditunda
tunda. Penuh dengan penerimaan. Asas yang kedua adalah asas keterbukaan dari guru BK kepada siswa. Dengan asas guru BK menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu siswa masalah yang dihadapi siswa ini akan segera bisa terselesaikan. Nah, dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, ketika sudah mengikuti asas keterbukaan, setelah semuanya saling terbuka antara guru BK dengan siswa, maka asas yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Apabila yang dibahas, apabila yang dilayani itu tentang masalah pribadi anak yang sifatnya privasi, maka kedua belah pihak sepakat masalah itu harus dirahasiakan. Kemudian yang keempat adalah keharmonisan. Guru BK bukan polisi sekolah, guru BK bukan kejaksaan. Guru BK adalah sahabat anak. Sehingga di sekolah, guru BK dan anak harus diciptakan suasana yang harmonis. Yang kelima adalah asas kesukarelaan. Nah, ketika anak-anak ada masalah, silahkan anak-anak dengan sukarela datang ke BK. Sebaliknya guru BK, apabila anak-anak yang punya masalah, maka guru BK dengan sukarela memberikan layanan kepada siswa. Yang keenam adalah asas partisipasi aktif. Bimbingan dan konseling itu harus berpartisipasi dan aktif. Tidak usah menunggu, dan apabila tahu ada satu persoalan, ada masalah di sekolah, ada masalah anak-anak, maka guru BK harus segera melakukan tindakan. Yang ketujuh adalah asas kemandirian. BK, layanan bimbingan dan konseling itu bersifat mandiri. Tidak tergantung kepada siapa saja. Dan tugasnya adalah memandirikan anak. Ketika anak menghadapi satu problem, ketika anak menghadapi satu masalah, maka guru BK harus meyakinkan kepada anak, menguatkan kepada anak, agar siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedelapan adalah asas keahlian. Guru BK dalam melakukan layanan ini harus memiliki keahlian. Tanpa ada keahlian, maka layanan BK tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang 9 adalah asas referral atau alih tangan kasus. Apabila ada satu masalah yang dihadapi oleh anak, kemudian guru BK memang memiliki keterbatasan, maka masalah yang dihadapi anak ini harus dialih tangan kasuskan kepada orang yang berkompeten atau diberikan kepada ahlinya. Misalnya ketika ada anak-anak kecanduan narkoba, maka guru BK tidak akan bisa menyelesaikan. Maka anak tersebut harus kita kirim ke tempat rehabilitasi korban narkotika. Dan yang terakhir adalah asas tutwuri handayani. Bimbingan dan konseling selalu menyemangati anak, memotivasi anak, dan selalu berada di samping anak. Agar anak mampu menyelesaikan belajarnya selama berada di madrasah. Maka guru BK harus memiliki asas tutwuri handayani. Materi berikutnya adalah fungsi BK, fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi bimbingan dan konseling yang pertama adalah fungsi pemahaman. Artinya adalah pemahaman yaitu membantu siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Yang kedua, fungsi preventif, yaitu mencegah
atau mengantisipasi munculnya masalah yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk memfasilitasi perkembangan siswa. Yang keempat, fungsi perbaikan atau kuratif, yaitu pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah. Fungsi bimbingan konseling yang kelima, yaitu fungsi penyaluran. Artinya adalah penyaluran, yaitu membantu siswa memilih dan memantapkan kegiatan karir yang sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan keahlian yang dimiliki oleh siswa. Yang keenam adalah fungsi adaptasi, yaitu berfungsi mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang, bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan dan peraturan yang ada di sekolah. Dan yang kedelapan adalah fungsi kepedulian. Peduli membantu siswa mencapai perkembangan atau kematangan positif dengan melibatkan teamwork yang ada di sekolah. Materi terakhir tentang tujuan bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yang pertama adalah membantu individu, membantu pribadi-pribadi siswa untuk memiliki kesadaran secara penuh akan dirinya dan cara-cara merespon lingkungan. Yang kedua, mampu menuntaskan tugas-tugas perkembangannya. Yang ketiga, membantu siswa agar mampu mengarahkan dirinya, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Yang keempat, tujuan bimbingan dan konselingnya adalah agar siswa mampu mengembangkan sikap bertanggung jawab dan konsep dirinya secara positif. Tujuan bimbingan dan konseling yang kelima, membantu siswa agar mampu mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin. Tujuan bimbingan konseling yang keenam adalah memantapkan perilaku siswa secara bermakna. Dan yang terakhir, tujuan bimbingan konseling adalah membantu siswa untuk mencapai pribadi yang efektif. Demikian materi layanan bimbingan dan konseling di madrasah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya dan berguna bagi anak-anak semuanya. Sekali lagi, BK bukan polisi sekolah, BK bukan tempat pengadilan, BK adalah sahabat. Untuk mengakhiri pertemuan ini, silahkan simak video berikut ini. Coba pahami, ikuti secara seksama bagaimana alur cerita dari video berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semua. Dan jangan lupa, jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.